Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai 36. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami membaca merenungkan firman. Kami bersyukur untuk semua kisah yang ada di dalam Alkitab, yang adalah firman-Mu, yang Kau nafaskan, yang benar adanya. Kami mau mengerti pengajaran-Mu, untuk kami terapkan dan kami lakukan. Mohon kemurahan hati-Mu, mencerahkan pikiran kami, oleh Roh-Mu yang menguasai kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan waktu pembelajaran firman Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita akan bersama-sama renungkan dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat 6 sampai 36. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab kepada mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpul banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu, dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat bagi roti itu, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Mana.
Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikanmu kepada kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan, untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mendapatkan pengajaran, dan menerapkan pembelajaran dari Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungut-sungut yang dilontarkan kepada Musa dan Harun oleh orang Israel, ternyata itu ditujukan secara tidak langsung kepada Tuhan. Musa dan Harun tentunya tidak punya kekuatan untuk mencukupkan kebutuhan air dan makanan. Kalau ada kekurangan atau ketidakmampuan untuk mendapatkan itu, sewajarnya Musa dan Harun bukan menjadi sasaran sungut-sungut protes ketidaksukaan terhadap perjalanan mereka atas kondisi mereka yang tidak mungkin mendapatkan makanan di padang gurun dengan cara seperti yang ada di Mesir waktu mereka menjadi budak. Sungut-sungut, dan berkali-kali Tuhan menyatakan kepada Musa dan Harun, dan orang-orang Israel yang bersungut-sungut itu sesungguhnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut kepada Tuhan bukan karena itu menyebabkan Tuhan menyediakan mana, roti yang dapat mencukupkan kebutuhan sarapan makan pagi mereka. Tetapi memang Tuhan sudah merancang dan akan segera melaksanakan apa yang dirancangnya untuk kebutuhan orang-orang Israel sepanjang perjalanan di padang gurun 40 tahun. Tuhan tidak hanya menyediakan roti dari kasih karunia-Nya, tapi juga Tuhan menyediakan daging, yaitu yang berasal dari burung-burung puyuh. Tuhan menyediakan itu, Tuhan menjawab sungut-sungut orang Israel, dan orang-orang Israel akhirnya menyaksikan bagaimana Tuhan sendiri yang memberikan jawaban atas sungut-sungut mereka, protes mereka, ketidaksetujuan mereka terhadap Musa dan Harun. Karena memang apalah daya dari Musa dan Harun, bagaimana mencukupkan makan minum orang-orang Israel yang jumlahnya lebih dari 2 juta itu. Bahkan bagaimana kebutuhan Musa dan Harun pun dicukupkan, kecuali Tuhan menyatakan kuasanya dan memberikan roti dan daging untuk makanan pagi, sarapan mereka, dan untuk makan siang mereka daging. Dan ini setiap hari diberikan Tuhan, tidak berhenti selama 40 tahun. Walaupun di dalam perjalanan hidup mereka seringkali muncul bersungut-sungut dan terus berkeluh kesah, Tuhan tetap dengan apa yang dinyatakannya. Roti mana itu yang warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu itu disediakan Tuhan. Tuhan setia pada penyataannya. Sementara orang Israel sepanjang perjalanan itu tidak setia kepada Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Selain itu, ternyata ada juga orang-orang Israel yang tidak patuh terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Cukup sehari segomer seorang untuk kebutuhannya masing-masing. Tidak boleh lebih dan tidak akan kekurangan. Namun orang Israel yang rakus ada juga, ingin mengambil lebih lalu menyimpannya, seolah-olah nanti akan menjadi makanan yang lebih banyak pada besoknya. Ternyata besoknya menjadi busuk dan penuh ulat. Kerakusan ternyata terjadi bagi orang Israel yang merasa saya harus menyimpan. Tidak mau bersyukur setiap hari diberikan Tuhan berkat. Diberikan Tuhan mana. Diberikan Tuhan daging dari burung puyuh itu. Tetapi mereka tetap melakukan itu. Musa sebagai hamba Tuhan marah atas kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka, ketidakpatuhan mereka. Tuhan yang mengasihi kita
juga adalah Tuhan yang berlaku adil. Yang rakus akhirnya tidak mendapatkan apa-apa yang dikumpulkannya. Dari sana orang Israel belajar, cukupkan dirimu untuk sehari demi sehari. Tidak lebih dan tidak akan berkekurangan. Namun, hal yang lain yang perlu diantisipasi dan perlu dipersiapkan. Pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Apakah hari Sabat mengumpulkan mana untuk dimakan dan mengumpulkan burung puyuh yang dagingnya untuk dimakan? Jawabannya tidak. Sebelum hari Sabat, yaitu hari ke-6, mereka harus mengumpulkan 2 kali banyaknya dari hari sebelumnya. Kalau pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, hanya 1 orang segomer. Pada hari ke-6, ditambah 1 kali lagi. 1 orang, 2 gomer, dan demikian juga burung puyuh dengan daging yang harus diolah. Mengapa? Karena pada hari ke-7, orang-orang Israel harus beristirahat. Itulah Sabat. Pengertian Sabat yang pertama yang mereka pahami. Sebelum hukum Taurat dikaruniakan oleh Tuhan kepada Musa untuk diajarkan kepada orang Israel. Istirahat pada hari ke-7. Tidak melakukan pemungutan mana di sekitar kemah atau burung puyuh di sekitar kemah. Karena memang tidak akan mendapatkan itu. Tuhan meminta orang Israel untuk beristirahat. Baru nanti kemudian setelah hari Sabat kembali. Dan itu berlangsung 40 tahun. Suatu kegiatan rutin yang bisa saja membuat bosan atau jenuh. Makannya hanya mana, kue seperti rasa madu. Dan mereka juga makan daging dari daging burung puyuh. Selama itu, mereka ternyata dipelihara Tuhan dan dijagai Tuhan. Sehingga mereka berketurunan juga selama 40 tahun di padang gurun dengan mengkonsumsi hanya makanan mana dan juga daging dari burung puyuh itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sungut-sungut ada waktunya dan ada tempatnya. Dan kalau itu berlaku dan berulang-ulang, maka itu kejengkelan yang terjadi. Dan Tuhan menyatakan penghukuman terhadap orang yang terus bersungut-sungut, tidak bersyukur. Bahkan terhadap orang yang rakus, yang tidak bersyukur untuk keperluan sehari demi sehari. Di ayat 17 sampai ayat 20 berulang kali dituliskan di dalam ayat ini, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Seringkali kita mengumpulkan bukan untuk keperluan kita hari ini, tapi untuk keperluan besok, lusa, dan tahun-tahun akan datang. Sehingga keinginan menumpuk harta, menumpuk benda-benda, menumpuk keperluan masa depan, itu menjadi cikal bakal kerakusan, cikal bakal korupsi, cikal bakal kejahatan. Tepat apa yang dikatakan di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, di mana kita diajarkan untuk cukupkanlah kebutuhan sehari-hari. Bersyukur untuk makanan tiap harinya dicukupkan. Bukan mengeluh, menggerutu, sambil menyesali perjalanan hidup ini. Tidak demikian sebagai orang-orang percaya. Yang berikutnya yang perlu kita pelajari dan renungkan adalah mengenai hari Sabat. Pada hari Sabat kita harus istirahat, menyimpan tenaga, mencukupkan diri dengan apa yang diberikan pada hari ke-6, untuk pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima, bekerja lagi. Bekerja 6 hari, mengumpulkan 6 hari, dan tiap hari dikumpulkan untuk kebutuhan setiap hari, tapi pada hari ke-7, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu yang nanti diberikan Tuhan hukumnya, yang dikaruniakan sebagai hukum Taurat. Bagian berikutnya adalah Musa diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan 1 gomer mana itu. Kenapa? Itu untuk disimpan supaya orang-orang Israel, keturunan Israel, ketika nanti di tanah Kanaan, mengingat bahwa Tuhanlah yang mencukupkan makanan mereka setiap hari. Selama 40 tahun. Suatu perjalanan yang panjang, 1 generasi, dan ketika mereka melihat mana yang segomer itu, yang diletakkan di hadapan Tuhan, yang nantinya akan ada di dalam tabut perjanjian bersama dengan 2 loh batu dan tongkat Musa, maka
apa yang diajarkan di sini, kita perlu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan juga memperhatikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan membiarkan sendirian. Mengingat kebaikan Tuhan dan menuntun diri untuk terus berkarya menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritualitas orang-orang percaya. Terakhir ialah bagaimana kita menyadari waktu yang panjang itu menjadi waktu yang tidak mudah untuk kita lewati. Karena ada suatu kebiasaan yang terus-menerus, yang bisa membosankan, yang bisa melelahkan, dan yang bisa membuat kita lupa. Memungut dan berhenti. Bekerja dan istirahat. Menyediakan 2 kali untuk besok istirahat beribadah. Rutin, tiap hari seperti itu. Dapat membuat kita bosan, jenuh, bahkan bisa lupa. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan memelihara orang Israel selama 40 tahun dengan mana dan daging burung puyuh. Kesetiaan Tuhan menjadi contoh untuk kita setia kepada Tuhan. Mungkin bagi kita yang tiap hari melakukan dan melaksanakan itu jenuh, bosan. Masa nggak ada variasi hidup ini? Begitu terus. Tapi kenyataannya, memang hidup ini ya pagi, petang, petang, pagi, makan, minum, bekerja, membesarkan anak, begitu terus sampai dipanggil Tuhan. Dan itu tidak akan pernah membosankan dan tidak akan menjenuhkan kalau kita tetap bersyukur. Walaupun yang dimakan ya itu-itu saja. Kalau kita di Indonesia makannya ya nasi terus. Bervariasi dengan apa lagi? Bisa sekali-sekali mie, roti, ubi rebus, singkong rebus, atau apa. Tapi tetap ya itu tiap hari. Pagi sarapan, siang makan, nanti malam tidur, terus seumur hidup. Nah, di tengah-tengah rutinitas seperti itu, Tuhan tidak pernah bosan memelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah jenuh menjagai iman kita, supaya kita tetap bergantung kepadanya. Dan itulah kasih setia Tuhan. Kiranya dengan pembelajaran ini, kita tidak lagi meniru orang Israel yang selalu bersungut-sungut. Bahkan tidak meniru orang Israel yang rakus menyimpan yang bukan untuk keperluannya. Namun demikian, kita harus punya kebijakan di dalam mengutamakan hari Sabat, hari perhentian untuk kita berjumpa dengan Tuhan bersama saudara seiman. Sebagai kekuatan baru untuk kita menjalani hari berikutnya, hari pertama. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk mengerjakan tanggung jawab kita yang rutin, yang kadang menjenuhkan, membosankan, dengan tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap harinya Engkau memberikan mana bagi kami, walaupun itu tidak bervariasi, atau kami mungkin juga bosan, tetapi kadangkala kami juga rakus menyimpan bukan untuk keperluan kami. Kami takut dan khawatir kalau besok kami tidak dapat makan dan minum. Kami mohon belas kasihan-Mu agar kami tetap bergantung kepada-Mu ya Tuhan, yang menyediakan yang terbaik setiap harinya. Terima kasih untuk pengajaran hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.